Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah hadir di channel Kerah Hijau ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi sebagai dukungan dakwah. InsyaAllah setiap like, subscribe dan share menjadi amal jariah. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Jazakumullahu khairan atas dukungannya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Sahabat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang sangat penting di zaman sekarang, yaitu menjawab syubhat dengan Al-Quran, Sunnah dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di era digital seperti sekarang, informasi mengalir begitu deras. Sayangnya tidak semua informasi itu benar. Banyak syubhat atau keraguan yang disebarkan untuk menggoyahkan iman kaum muslimin. Oleh karena itu, kita perlu membekali diri dengan ilmu yang benar. Kita bahas bagian pertama, yaitu memahami apa itu syubhat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita mesti memahami apa yang dimaksud dengan syubhat. Dalam bahasa Arab, syubhat berasal dari kata syubhah, yang artinya keraguan, kesamaran, atau sesuatu yang tidak jelas. Dalam konteks agama, syubhat adalah argumentasi atau pernyataan yang tampak benar di permukaan, tetapi sebenarnya mengandung kekeliruan yang dapat menggoyahkan keyakinan. Para ulama menjelaskan bahwa syubhat ibarat kabut yang menutupi kebenaran. Ia membuat sesuatu yang haram terlihat seperti halal, sesuatu yang batil terlihat seperti hak, dan sesuatu yang sesat terlihat seperti petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 7, yang artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, jelas maknanya, itulah pokok-pokok kitab, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Ayat ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi SAW pun, sudah ada orang-orang yang sengaja mencari-cari kesamaran untuk menimbulkan keraguan di hati kaum muslimin. Bagian 2, sumber syubhat di zaman modern. Sahabat yang berbahagia, di zaman kita sekarang, syubhat datang dari berbagai sumber. Ada yang dari media sosial, ada yang dari orang-orang yang mengaku cendekiawan tetapi tidak memiliki ilmu yang benar, ada pula yang dari orientalis yang memang sengaja ingin merusak Islam dari dalam. Beberapa contoh syubhat yang sering kita dengar. Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman modern. Hadis tidak bisa dipercaya karena baru ditulis ratusan tahun setelah Nabi wafat. Islam terlalu keras dan tidak toleran. Hukum Islam ketinggalan zaman. Semua ini adalah syubhat yang dirancang untuk membuat kaum muslimin ragu terhadap agamanya sendiri. Namun alhamdulillah, Islam memiliki jawaban yang jelas untuk semua keraguan ini. Bagian ketiga, menjawab syubhat dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat rahimakumullah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang kekal hingga akhir zaman. Ia adalah pedoman hidup yang sempurna. Tidak ada satu huruf pun yang berubah sejak diturunkan 14 abad yang lalu. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ketika ada yang mengatakan Al-Quran tidak relevan, lihatlah bagaimana Al-Quran membahas prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap yang lemah, dan nilai-nilai universal yang justru semakin dibutuhkan di zaman modern ini. Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan yang benar. Bahkan banyak penemuan ilmiah modern yang justru membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Misalnya tentang penciptaan manusia, perputaran bumi, siklus air, perkembangan embrio, dan masih banyak lagi. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Menjawab syubhat dengan Al-Quran
harus dilakukan dengan memahami kandungan ayat secara komprehensif, bukan sekadar melihat arti terjemahannya secara lahiriah. Diperlukan rujukan kepada kitab-kitab tafsir karya para ulama yang kredibel, mengetahui asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat, serta memperhatikan hubungan dan keselarasan antara ayat yang satu dengan ayat lainnya agar pemahaman menjadi utuh dan tidak parsial. Bagian keempat, menjawab syubhat dengan sunnah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk menaati Rasulnya sebagaimana Dia memerintahkan kita untuk menaatinya. Dalam surah An-Nisa ayat 80 Allah berfirman, "Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah." Ketika ada syubhat yang mengatakan hadis tidak bisa dipercaya, kita perlu menjelaskan bahwa para ulama hadis telah mengembangkan ilmu yang sangat ketat dan teliti dalam memverifikasi hadis. Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal, dan ilmu mustalah hadis adalah bukti keseriusan umat Islam dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi SAW. Tidak ada agama atau ideologi lain di dunia yang memiliki sistem verifikasi seketat Islam dalam menjaga ucapan dan perbuatan pendirinya. Setiap hadis diteliti sanadnya, diriwayatkan oleh siapa, apakah perawinya terpercaya, kuat hafalannya, adil, dan tidak cacat. Sunnah Nabi SAW menjelaskan dan merinci apa yang global dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran memerintahkan salat, tapi cara salat yang detail kita pelajari dari sunnah. Al-Quran memerintahkan zakat, tapi perhitungan dan ketentuannya dijelaskan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, Kitabullah dan sunnahku." Hadis riwayat Malik. Bagian kelima, akhlak Nabi sebagai bukti kebenaran. Sahabat rahimakumullah, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah bukti terbesar kebenaran risalahnya. Bahkan sebelum menjadi Nabi, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin yang terpercaya dan Asy-Shiddiq yang jujur oleh kaumnya, termasuk oleh mereka yang kemudian menjadi musuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak mulia." Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya beliau adalah penjelmaan dari nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada syubhat yang mengatakan Islam menyebarkan agama dengan kekerasan, lihatlah akhlak Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling penyayang, bahkan kepada musuh-musuhnya. Ketika Fathu Makkah, saat beliau berkuasa penuh atas orang-orang yang dulu menyiksanya, apa yang beliau katakan? "Pergilah kalian, kalian adalah orang-orang yang bebas." Ketika ada orang Badui yang kencing di masjid, para sahabat marah. Tapi Rasulullah justru melarang mereka dan memerintahkan untuk menuangkan air. Kemudian beliau menjelaskan dengan lembut kepada orang Badui itu tentang kesucian masjid. Ketika ada anak Yahudi yang sakit, beliau menjenguknya. Ketika ada pemakaman Yahudi lewat, beliau berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada manusia sebagai makhluk Allah. Akhlak beliau terhadap istri-istri beliau adalah contoh terbaik. Beliau membantu pekerjaan rumah, menjahit pakaiannya sendiri, bahkan berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kepada anak yatim dan fakir miskin, beliau adalah pelindung terbaik. Kepada hewan pun beliau mengajarkan kasih sayang. Sabda beliau, "Seorang wanita masuk neraka karena mengurung kucing hingga mati kelaparan." Inilah akhlak yang menjadi bukti hidup bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bagaimana mungkin orang yang berakhlak semulia ini membawa ajaran yang batil? Bagaimana mungkin ajaran yang menghasilkan generasi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang mulia itu adalah ajaran yang salah? Bagian ke-6, cara menghadapi syubhat. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dalam menghadapi syubhat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tingkatkan ilmu agama kita. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Semakin kuat ilmu kita, semakin sulit syubhat menggoyahkan iman kita." Kedua, kembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan Sunnah.
dengan pemahaman salafus syalih, para pendahulu yang syalih dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jangan mudah terpengaruh oleh pendapat-pendapat baru yang tidak memiliki sandaran yang kuat. Ketiga, bersikap tenang dan tidak emosional ketika menghadapi syubhat. Allah berfirman, "Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." An-Nahl ayat 125. Keempat, berdoa kepada Allah agar diberikan keteguhan hati. Rasulullah sering berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kelima, bergaul dengan orang-orang syalih yang dapat menguatkan iman kita dan menjauhi majlis yang penuh dengan syubhat dan kebatilan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Islam adalah agama yang benar. Al-Quran adalah kitab yang benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang benar. Tidak ada keraguan dalam hal ini bagi orang yang berakal sehat dan hati yang bersih. Syubhat akan selalu ada hingga akhir zaman. Tetapi alhamdulillah, Allah telah memberikan kita senjata untuk menghadapinya. Al-Quran yang terjaga, sunnah yang terverifikasi, dan teladan akhlak Nabi yang mulia. Marilah kita tingkatkan ilmu kita, perkuat iman kita, dan perbaiki akhlak kita agar kita menjadi generasi yang mampu menjawab setiap syubhat dengan ilmu yang benar dan hikmah yang baik. Sahabat rahimakumullah, marilah kita tutup ceramah ini dengan doa. Allahumma inni as'alukal huda, wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yashifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.